kita berjumpa lagi di acara tamu kita. Saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Sosok di samping saya ini superhero, Spiderman ya. Tapi tugasnya bukan membahas kesehatan, tapi membawa bumbu dapur atau bumbu masak. Gitu ya. Ini kita langsung saja nanti berbincang dengan superhero yang ini juga viral di Solo karena di tengah pandemi corona. Mas Agus Widanarko ini memiliki ide yang unik karena dia itu juga dulu korban dari pandemi, artinya pekerjaannya hilang gara-gara terkena pandemi gitu. Akhirnya tercetuslah ide bisnis untuk membangkitkan lagi gairah bisnis di Solo. Dia memunculkan ide menjadi superhero tapi membawa bumbu dapur. Nah, sekarang kita langsung bisa tanya-tanya ke Mas Agus Widanarko ya, akrab sama Mas Danar. Ji, gitu Mas. Mungkin bisa sambil dilepas nggak apa-apa Mas? Lepas dong. Bener deh. Ya, kita lihat sosok Peter Parker. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi ini sudah berjalan 1 bulan selama pandemi. Sebelumnya memang saya sudah punya kostum banyak untuk saya pakai kegiatan kepedulian, kegiatan apapun aksi kepedulian. Fokus utama karena saya penyuluh keliling narkoba, saya pakai kostum ini untuk memotivasi anak-anak supaya tidak nakal, tidak pakai narkoba. Dan masa pandemi semua kegiatan itu off, termasuk jadwal saya keluar kota menjadi pembicara segala macam off. Sedangkan saya sendiri di kantor saya di Sukoharjo hanya sebagai katakan relawan yang ditugaskan menjadi penyuluh, itu pun tugas jadi off. Akhirnya dan bersamaan itu juga istri dirumahkan dari kantornya. Kita langsung berpikir cepat, berarti tidak ada pemasukan. Kita berdua tidak ada pemasukan, saya dan istri kepikiran mau ngapain nih untuk masa-masa pandemi dan nggak tahu sampai kapan kan. Kita nggak bisa mikirnya nanti bulan depan sudah selesai, jadi kita bertahan pakai tabungan atau segala macam, nanti ke bulan depan sudah bisa untuk mencari jadwal. Saya seorang trainer juga, pelatih penyuluh, pelatih public speaking di keliling Indonesia, seminar-seminar motivasi, walaupun masih kadang berjalan memakai daring, tapi gratis. Saya pakai untuk mendongeng gratis dengan live, Facebook Live, segala macam, Instagram, dengan saya rekam ke YouTube, penyuluhan, tutorial, konseling pakai daring juga. Nah, tapi untuk keseharian karena istri juga dirumahkan, akhirnya sebenarnya saya nggak sendirian, saya sama istri pakai kostum. Kostum kita itu 14 yang berpasangan, itu sekitar 6. Superman, Supergirl, Spiderman, Spidergirl, terus Batman, cowok Batman, Batgirl, terus ada Gundala Gundili. Akhirnya kita coba jualan online. Waktu itu sebenarnya kepikiran mau ojek online, tapi coba saya upload di Facebook atau saya upload di sosial media, ternyata banyak yang menginginkan kita ini jualan online. Dan kepikiran pertama saat kita upload itu, ternyata saya tidak usah nyari produsen, saya tidak usah nyari sumber, dapat dari mana-mana pada japri. Tolong dong, saya punya jualan ini Mas Danar ini, karena melihat selama ini di Facebook seringnya aksi kegiatan kita viral, mungkin itu yang membuat mereka pengen dagangan, mungkin kalau yang kita tawarkan banyak orang yang lihat. Akhirnya kita cek, kita deketin orang yang mau jualan itu, dan ketemu jawaban adalah sembako, bumbu dapur, sampai telur dan lain-lain. Tapi yang paling kita fokuskan, kita pelajari, dan kita lumayan bisa adalah brambang, bawang, rokasin, terus cabai. Kita datang, kita cek, kita upload lagi, kita kirim. Dan pancingan pertama adalah siapa yang beli sekitar minim 5 kilo, kita datang akan mengirim dengan kostum. Pancingannya itu. Tapi akhirnya
tidak usah sampai 5 kilo, saya tetap datang dengan kostum. Gitu. Berarti memang ya Mas ya, berjuang membangkitkan ekonomi yang lain juga ya? Iya, jadi ya yang pertama telur asin itu awalnya yang datang itu karena mereka selama pandemi ini nggak ada yang beli, jarang, maksudnya berkurang, omsetnya berkurang, terus minta tolong bantu dijualkan. Itu pertama produk barang dagangan yang minta dijualkan itu adalah telur asin atau telur bebek. Jadi telur mentah juga, telur asin juga kita jual, dan karena kita niatnya awal membantu, nggak mahal, kita hargain paling selisihnya cuma Rp100, Rp200 satu telur, dan kita upload, ternyata banyak yang suka. Nah, karena selama ini kenapa berkurang permintaan itu, ada peraturan social distancing kan, warung jam 9 ke atas suruh tutup segala macam, padahal kan banyak warung martabak segala macam, akhirnya mereka pakainya kan telur. Kurang kan permintaan telur, akhirnya mungkin yang biasanya berapa ratus jadi separuhnya. Mas, mungkin adakah kendala berjualan pakai kostum superhero ini, Mas? Jadi jualannya ini ngirim, jadi kita pakai social distance, pakai sosmed, jadi yang pesen aja, terus kita ngirimnya pakai kostum. Ya kendalanya ya sumuk, pasti baju ini sumuk sekali, jadi panas dan tapi itu nggak masalah, akan jadi seneng kalau sampai ke lokasi ternyata anak-anak kecil pada yang beli itu anak kecilnya seneng. Ada yang kemarin tuh beli produk bumbu dapur dari kita, itu ternyata setelah kita berikan dia udah Mas ini udah selesai. Terus yang kita inginkan bukan ini Mas, benar. Loh ngapain? Saya pengen foto, anak saya pengen foto bareng. Nah tapi tetap ingat ini kaidah Corona ya, social distance, saya pakai jarak, kalau ada yang minta foto juga saya HP-nya selfie pun jarak juga. Itulah yang mungkin next time setelah pandemi hilang, insya Allah walaupun mungkin aktivitas sudah berjalan normal kembali, saya tetap akan geluti, ini seni, ternyata seni juga, seni memuaskan pelanggan bagaimana produk dagangan kita sampai ke lokasi nggak busuk, terus masih bagus, terus ternyata ada satu servis konsumen itu sebuah komunikasi bisnis tersendiri. Ini bisa diterapkan buat teman-teman, bonus untuk pembelian nggak harus bonus dalam wujud potongan uang. Bonus kebahagiaan, kesenangan itu membuat orang jadi akhirnya lebih belanja ke saya terus. Karena itu tadi anaknya seneng, nanti yang ngirim Mas Danar, pokoknya yang ngirim Mas Danar loh ya, saya kirim. Anaknya saya suruh jangan di dekat, di luar. Besok kalau sudah nggak ada social distancing, lebih enak lagi kan? Anaknya deket, mau merangkul kayak mau mencubit superhero, saya serahkan. Sekarang nggak boleh. Nah, dan karena dulu sebelum ini setiap seminggu sekali saya tuh punya kegiatan namanya Jumat Berkah. Saya punya sanggar yang harus dihidupin juga, tapi ini sanggarnya di masa corona ini off dulu karena nggak boleh ada kerumunan. Terus tapi kegiatan membagi nasi dan segala macam masih jalan. Maka kegiatan berdagang ini akhirnya saya pakai juga namanya program seperapatan. Seperapatan dari labanya saya pakai untuk bagi-bagi nasi untuk awalnya bagi-bagi semprot hand sanitizer, terus masker. Sekarang udah banyak orang bagi-bagi itu semua. Sekarang lebih banyak kita akan bagi sembako dan nasi untuk buka puasa. Menarik sekali Mas. Terus ada ini nggak Mas, pengalaman paling berkesan gitu, mungkin jangan kalau nganternya pakai mobil apa motor Mas biasanya? Ini karena ya ini labanya berambang bawang itu kan cuma 1.000-2.000. Kita pakai motor. Pakai motor ya, pakai kostum. Pakai kostum berangkatnya karena kalau menuju lokasi ganti kostum dulu. Kayak kemarin waktu di permintaan di keliling Solo 1 hari ada beberapa tempat. Jadi ini keanggulan kita juga, kita tidak ada ongkir. Iya, tidak ada ongkir, kita mengambil laba cuma 2.000, 1.000. Pakai mobil ya habis bensin ya. Kita pakai motor ya, di jalan jadi pusat perhatian karena kita udah kostuman pakai helm ya. Tapi masih kelihatan kan, apalagi perut saya gendut, ini Spiderman yang aneh, jadi orang-orang satu itu. Terus ada juga yang bilang dulu di sosial media itu ada yang ngomentari Roto ikan, itu ada seperti itu, tapi ya nggak masalah bagi saya. Terus
Udah seperti itu, pernah di jalan itu malah anak-anak kecil tuh di lampu merah ini pada heboh, sendiri minta Spiderman, minta foto kayak segala macam. Itu kadang membuat ini perjalanan jadi terganggu sebentar, tapi nggak apa-apa karena kita suka anak sih, kita cinta sama anak dan kita ajari mereka social distance juga. Nah, terbukti di Solo ada kan yang kena corona anak-anak kecil kan. Nah, itu dulu sudah sejak awal saya itu sebenarnya fokusnya ke anak. Anak itu harus juga dikasih edukasi yang tepat. Nah, kalau dikasih ceramah, anak-anak nggak masuk. Di cara yang tepat apa? Yang ngomong ya superhero. Pakai cara yang gembira. Iya, anak kecil tuh mesti saya tanyain, suka nggak sama Superman, Gadot Kaca, Spiderman? Suka. Kalau suka nurut omongan superhero. Ngapain? Cuci tangan, stop, belayang, stop kemanapun. Harus di rumah. Mereka nurut pasti, anak kecil. Ya. Oke, Mas Danar ini kan sekarang masih kesusahan, acara nyuluh sepi, total kemudian off. Istri juga dirumahkan Gitu ya. Sementara ya. Itu kan sementara, tapi kok masih tetap mau nih berbagi gitu kan, apalagi tadi ada acara Jumat Berkah. Jumat Berkah itu apa Mas yang sudah bukan sok peduli atau segala macam karena udah hampir 4 tahun saya jalani itu. Jadi ada yang kurang kalau nggak minggu ini kita nggak berbagi, dan saya yakini Tuhan itu butuh investasi. Kalau kamu pengen mendapat rezeki atau mendapat kenikmatan dari Gusti Allah, ya kamu investasilah kepada Gusti Allah. Investasinya itu apa ya? Selain ibadah ya, pedulilah pada umatnya Gusti Allah. Nah, kalau selama seminggu sebelumnya kita nggak peduli atau nggak berbagi, besoknya mungkin rezeki akan seret juga. Makanya ini bukan kebutuhan ke orang lain, sebenarnya kebutuhan buat saya sendiri. Setiap saya berbagi, bukan tidak ikhlas ya. Setiap saya berbagi, tapi ternyata sistemnya Gusti Allah itu berjalan. Kita berbagi 100.000, besok itu pasti akan diganti dengan rezeki yang lebih. Jadi itu sudah sistem dari Tuhan ternyata. Kalau kamu pengen mendapat rezeki dari dari Tuhan, ya harus investasi. Investasinya apa? Kebaikan, berbuat baik. Kalau nggak bisa dengan rezeki, berbuat baik dalam wujud dana atau makanan, berbuat baik dengan tenaga. Nah, berbuat baik menolong orang di jalan, menyelamatkan dengan tenaga, akan berbalas pulang. Makanya saya pikir itulah, kalau pengen besok aku berdagang mencari rezeki yang, dan hasil dari rezeki itu seperempatnya kan, setelah berdagang pakai kostum tadi kan dapat rezeki kan, tinggal motong lah seperempat, namanya program seperempatan. Seperempat dari rezeki, ya. Siap. Oke, Mas Danar, ini kan Mas Danar salah satu orang yang bisa dibilang bisa ngintip gitu ya, maksudnya ngintip peluang atau ide gitu Mas. Ya. Nah, mungkin ini juga bisa apa yang inspirasi yang Mas Danar mau sampaikan kepada masyarakat gitu nggak Mas? Ada inspirasi yang kan banyak yang nasibnya sama juga nih. Boleh. Sekarang ini banyak yang di PHK juga, banyak yang dirumahkan gitu. Mungkin bisa coba sama yang masyarakat Mas, yang kurang beruntung juga sama seperti Mas Danar, tapi bisa nih kita harus melewati pandemi corona ini dengan ide-ide kreatif seperti Mas. Iya. Ya, di tengah pandemi ini jangan putus asa, malah melatih kita untuk kreatif. Hal-hal yang kecil yang bisa untuk menghasilkan duit, jasa boleh, berdagang, lakukan, jangan putus asa. Mungkin Tuhan akan memberi pengalaman kepada kita yang luar biasa. Saat pandemi nanti selesai, kita menjadi punya keterampilan wirausaha. Jadi stop untuk putus asa, tetaplah dan ingat, tetaplah berbagi. Masih ada mungkin yang memang tidak memiliki kemampuan untuk berkarya seperti kita. Saatnya kita untuk menyumbang kepada mereka. Berbagi kepada mereka. Mas, kalau baju-baju ini kan belinya gimana Mas? Dikumpulin uang dulu? Iya, saya itu dulu pinjam. Dulu awalnya berkegiatan aksi-aksi karena saya itu penggemar kostum, penggemar superhero, tapi saya bukan seorang cosplay sejati mungkin ya. Jadi bukan cosplay sejati itu maksudnya terus tidak ngejar, tidak nyari kostumnya karena ya waktu itu nggak punya duit untuk beli. Akhirnya pinjam. Selama 1 tahun 2 tahun itu pinjam untuk aksi kepedulian. Akhirnya saat menjadi pembicara keliling, pembicara atau pelatih, trainer, seminar, saya sisihkan uang untuk
beli pertama itu beli online yang dari luar negeri itu murah, itu kualitas, pakai sekali 2 kali mungkin sobek. Nah akhirnya saya pesen ke sumber di Bandung ada, di Temanggung ada, tapi mahal. Kostum bagus-bagus kostum Batman saya yang hampir mirip sekali itu 4 juta. Ternyata ada yang second 2 juta. Dan kredit. Saya bayar 500, barang udah dikirim. Saya bingungnya, percaya semua. Satu hal mereka percaya sama saya, satu hal ada juga saya yang membeli, uang udah terkirim, barang nggak datang. Pernah itu 3 kali saya itu. Jadi dari kostum cuma punya 1, akhirnya ada juga yang ini. Orang yang anaknya penggemar superhero, tapi anaknya udah gede, kostumnya nggak kepake di gudang. Sumbangan ke saya, kura-kura ninja itu. Tapi kekecilan ya, tapi tetap saya jadikan koleksi untuk waktu aksi bareng-bareng itu dipakai untuk yang badannya lebih kecil. Jadi ada yang sumbangan itu ada 3, dari 17 sekarang udah punya 17 kostum, tapi yang hilang 2. Jadi nggak saya sewakan, saya non mencari profit dari kostum. Saya punya kostum ada Thor, Batman, Superman, Supergirl, kura-kura ninja, Spiderman sampai 3, Superman aja, Superman 1, 2, 3, Superman seri-seri itu ya. Karena saya ikut anggota Superman Fans of Indonesia. Di Solo itu ada penggemar Superman. Ya pokoknya anggotanya juga gimana? Pakai kostum semua kalau ketemu, kalau kumpul, kalau acara pakai kostum. Ada yang pakai cawatnya di luar itu. Nyantai mereka karena hobi. Jadi saya salut sama mereka, totalitas dalam berhobi. Saya anggota mereka, makanya kostum Superman-nya yang paling banyak saya punya. Saya punya Superman seri 1, 2, Superman yang kemarin yang terbaru itu. Terus Spiderman punya 3, terus Batman punya 2. Itu sampai 2,5 tahun loh. Jadi tidak langsung beli banyak, itu pelan-pelan. Habis dari luar kota, saya sisihkan untuk kepedulian, saya sisihkan juga untuk beli kostum. Dan tidak saya sewakan, saya gratiskan. Siapa yang mau pinjam silahkan, tapi sekarang saya off-kan dulu untuk pinjam karena saya lagi trauma, hilang 2, pinjam, tapi ketelisut sih. Terus nggak apa-apa, terus ada yang rusak, pinjem pulang bokongnya suwek. Nah sementara saya nggak pinjamkan dulu ya, saya karena saya butuh aksi-aksi banyak. Thor yang terbaru itu Thor itu sangat besar sekali, butuh kirimnya aja, sudah ongkirnya saja sampai 300-an ribu. Yang lagi proses produksi tapi nggak tahu sampai kapan jadinya karena COVID adalah Transformer. Robot yang gede itu. Transformer kemarin saya adalah langganan saya untuk membuat Thor itu terlalu mahal. Transformer kalau mungkin yang diumumkan orang-orang itu sampai 7 juta segala macam, saya dapat yang karena teman dekat saya sering main cuma 3 jutaan dan saya cicil dengan uang DP baru satu nggak nyampe sebelum COVID lama itu. Tapi sekarang dia terkena imbas COVID. Nah, saya nggak ngoyak-ngoyak juga, kasihan. Itu padahal lunasi kayak itu. Gimana? Transformer udah dilunasi juga itu. Belum, baru ya itu tadi DP dari 3 juta baru nyicil 1 juta nggak nyampe. Tapi entahlah, saya kalau nggak jadi pun nggak apa-apa karena dia kasihan terimbas COVID. Padahal itu bagus, tinggi banget. Jadi dipakai untuk aksi yang berhubungan dengan teknologi. Jadi saya sesuaikan dengan tema, aksi itu sesuai dengan tema. Kalau Transformer bukan ya repot. Transformer itu nggak bisa buat jalan-jalan jauh. Ya jalannya cuma berapa langkah aja sudah berat banget. Ya, siap Mas. Ini kan kostumnya banyak nih. Ada Spiderman, Batman, Superman. Itu yang paling jadi favorit yang mana Mas? Saya tetap karena Garut Kaca. Saya suka sekali Garut Kaca itu, sampai sekarang belum saya ganti yang terbaru. Jadi itu pertama kali dulu waktu penyuluhan awal belum saya punya kostum sama sekali, saya sudah punya Garut Kaca. Garut Kaca saya pakai karena kearifan lokal Indonesia. Nah, sekarang itu kostum sampai sekarang itu kan lulang, apanya itu? Sayapnya lulang. Ya itu sudah ganti 3 kali. Karena lulangnya itu karena aksi kena hujan, terus nanti ada dirempayek. Nah, itu lulang. Jadi semakin lama semakin rusak lulang itu. Ini belum saya rubah yang baru. Yang paling saya cintai yaitu satu Garut Kaca. Selanjutnya karena saya anggota Superman Fans of Indonesia ya Superman. Terus ini Spiderman. Saya suka karena tertutup, wajah tertutup, jadi agak nahan malu. Kalau
Superman itu kelihatan wajahnya. Jadi dan yang sering saya pakai untuk kejutan ultah adalah Superman. Jadi saya punya program kejutan ultah. Ini waktu pandemi ini kejutan ultah yang belum sempat terlaksana adalah ultahnya anaknya Mas Didi Kempot almarhum. Jadi dulu sempat permintaan sebelum Mas Didi Kempot viral. Iya, saya sudah pernah diminta oleh Mbak Yan lewat Mas Binjo atau Pangsit. Waktu itu saya baru awal-awal kejutan ultah. Sempat yang viral pakai kostum Sinterklas itu kejutan ultah. Dulu kostumnya adalah pakai superhero untuk kejutan ultah gratis lah ya. Jadi tanpa berbayar, bahkan saya ada kuetar gratis, ada buku tulis gratis. Awalnya untuk anak yang nggak mampu dan difabel, sakit, kita datang seminggu sekali. Awalnya sebulan sekali, tapi karena saya upload di Facebook permintaan banyak. Tapi sekarang bukan hanya anak nggak mampu, karena saya punya nadar pengen segera punya anak. Nadar saya pengen, dulu pernah awal nadar adalah semoga nikah saya lancar. Akhirnya dengan nadar keliling penyuluhan 1000 kampung, terus keliling kejutan ultah untuk anak dimulai sebelum saya nikah. Nikah saya baru tahun kemarin kok. Nah, sebelum nikah itu saya kasih kejutan ultah ke anak sebulan, target 1-2 kali, akhirnya sampai seminggu sekali, dan akhirnya nikahnya di hari H di tempat istri tetap nggak lancar. Di tempat saya yang lancar. Di tempat istri nggak lancarnya adalah waktu hari H bapak mertua kena serangan jantung, jadi masuk rumah sakit. Tapi nggak apa-apa, tetap nikahnya tetap jalan walaupun tanpa tuh. Terus saya kecelakaan, kurang 1 hari mobil saya terperosok di selokan. Terus ya eyangnya istri, adiknya yang istri yang rumahnya sampingnya pas hari nikah meninggal. Tapi seminggu setelah itu di tempat saya ngunduhnya luar biasa lancar, dan mungkin hasilnya waktu itu kedatangan tokoh penting ya. Ya, karena itu yang saya inginkan, karena waktu itu mantan wakil presiden datang, semoga lancar. Nah, setelah itu saya pengen memiliki anak, baby. Nah, sudah setahun belum memiliki, kita lanjut lagi nadar yang kedua, kejutan untuk anak ultah. Tapi bukan hanya untuk anak yang nggak mampu, anak nggak mampu, difabel dan anak sakit, tapi anak siapapun, terutama anak kanan kiri saya, sahabat. Kalau memang ultah, kabari saya sama istri datang bawa kuetar. Berapa sih kuetar, cuma murah kan? Tapi kejutannya itu yang luar biasa. Anak kecil bahkan akan kelingan seumur hidup. Dan kita ngomongnya ke anak kecilnya itu bukan kejutan dari saya, tapi dari ibunya. Nah, biar dia cinta sama ibunya. Oke, Mas ya, sangat mulia sekali. Semoga keinginan yang amin. Itu sebenarnya ingin terwujud ya, Mas. Ya, amin. Mas, ini ada pertanyaan lagi. Kemarin kan sempat ada foto itu Pak Rudi itu Pak Rudi Wali Kota Solo memakaikan topeng ya, masker. Topeng dan masker atau topeng itu waktu masker ya. Ya. Itu kapan? Terus kok bisa sampai belusukan ke tempat Pak Rudi? Gimana ceritanya? Gandrung ya. Jadi itu sesuatu yang tidak direncanakan. Sehari omset berambang bawang saya itu banyak tempat, termasuk ndok asing. Waktu itu ndok asing yang saya jualkan itu memang saya pilih yang benar-benar kualitas, yang masir dan warnanya oranye dan rasa bawang. Saya minta produsennya adalah masih kerabat sama istri saya minta dikasih rasa yang beda dan bikin berkali-kali, dicoba berkali-kali, enak sekali, saya tawarkan. Sampai putranya Pak Rudi, Mas Dian itu penggemar ndok asing. Jadi pesen, selain buat dia sendiri, dia ternyata mau bagi-bagi juga kepada orang yang nggak mampu, yang malah dikasih ndok asing menjelang buka. Waktu itu belum puasa kayaknya. Nah, dibagikan ke orang-orang dan saya kirim ke sana. Nah, padahal itu terakhir malam. Itu masih udah puasa ya, sudah buka kok. Nah, tapi saya masih pakai kostum. Dari berangkat saya udah kostuman. Sampai kalau di Gandrung saya masih kostuman. Saya kirim, saya telepon di tempat satpaman, sama takut masuk kalau di Gandrung pakai kostum kan, dan ternyata diperbolehkan dan Mas Dian panggil saya untuk membawa ke dalam ndok asing. Ternyata ada bapak di dalam, dia suka ndok asing juga, terus tanya ngapain tuh pakai kostum segala macam. Saya bilang ini cara pemasaran
bumbon saya Pak, biar orang-orang seneng. Terus yang kedua saya sampaikan, saya juga sambil sosialisasi COVID ke anaknya yang beli bumbon Pak. Dan ternyata Pak Rudi suka, terus diambilkan masker biar dibagi dan biar saya dipakai. Waktu itu masker yang Domanuto itu masih, dan beliau juga kita mintain pesannya, beliau pesannya supaya ini cara yang kreatif-kreatif seperti ini membuat semangat masyarakat bangkit di tengah corona, jangan putus asa. Dia itu yang diambil dari Bapak Rudi. Saya memang salut juga sama beliau karena tidak ada renek kesele beliau itu untuk peduli kepada keadaan hari ini itu. Malam itu beliau pun langsung ada agenda untuk keliling lagi dan menemuin orang yang butuh sosialisasi. Itu bagus, saya suka sekali. Itulah hero yang sebenarnya. Oke, ada. Ya. Mungkin waktu pakai kostum kayak gini dulu pernah ketemu itu nggak, misalnya ibu kaget yang nganter superhero tapi jangan nggak ngomong dulu, pernah nggak? Nganter ke dagangan itu tak? yang nganter ke dagangan kita pakai kostum pernah, tapi ini karena dikabari nggak bales ya. Saya langsung ke rumahnya, ya kaget. Setelah saya buka dia, walah Mas Danar gitu ya. Manggil anaknya langsung, suruh keluar, suruh nonton, suruh foto, suruh ini untuk ketemu dengan Spiderman. Dan Spiderman nggak selalu kita pakai Gundala juga, karena kita nggak pengen orang-orang mikir kita cuma cinta budaya luar. Nah, kita ada Gundala, Gatot Kaca. Gatot Kaca ya? Gatot Kaca punya Gundala, tapi yang untuk paling gampang dipakai kirim-kirim bumbon itu memang Spiderman sih, dan Gundala. Gundala cuma jaket sama helm. Nah itu, kalau yang lain aduh butuh setengah jam masangnya. Jangan transformer ya berarti Mas. Jangan. Gatot Kaca pun juga rumit, makanya untuk yang lokal adalah Gundala. Dan sumuknya bukan main, tapi nggak apa-apa, itu kenikmatan tersendiri. Hari ini tadi kita kirim ini korban nih, patah, ini sobek. Tadi ngirim bumbon, paket bumbon ke panti asuhan. Nah ini ternyata menjadi hal yang sekarang dibutuhkan juga. Di bulan Ramadan itu panti-panti itu kan banyak diserbu dermawan untuk berbagi. Tapi di era corona ini kan mungkin mereka nggak bisa datang karena social distance, terus nggak bisa belanja juga. Nah waktu kemarin kita punya program Superhero Munjung. Nah, itu untuk solusi orang yang mudik sebenarnya. Orang yang mudik nggak bisa, tapi kan ada budaya munjung. Munjung itu tahu ya? Ngirim ke orang tua atau ngirim ke kerabat. Tapi kan nggak bisa, dia nggak bisa pulang kan? Nah, kita kemarin punya program itu. Siap sih kita ngirimkan dengan kostum superhero, dengan kita belanjakan. Ya pasti karena saya dagang ya pakai barang jualan saya dengan harga yang di bawah rata-rata. Nah mereka senang, dan ternyata ada yang tertarik, orang pengen nyumbang ke panti, tidak ada ongkos kirim, saya kirimkan terus sesuai permintaan. Saya minta sumbang ini. Nah tadi saya ngirim satu sebelum kesini tadi di 2 tempat panti asuhan, saya angkut-angkut sendiri dan sempat kacamata saya jatuh karena saya pakai kostum, saya lepas, saya pegang di tangan kiri, jatuh, keinjak, akhirnya patah, tapi nggak apa-apa. Terus kecantol tadi sobek nih, cantol apa ini? Iya, saya buka pintunya tadi untuk ke panti, tapi nggak apa-apa, kita nyumbang untuk panti asuhan. Dan ternyata tadi panti asuhan anak, pas banget. Tadi panti asuhan anak 2 tempat, yang satu di Juruk, sekitar Juruk sana, tempat makam pahlawan, satunya di Bengawan deket ini di Jagalan. Anak-anak semua, jadi pas banget karena mereka bahagia, kaget. Itu tadi tanpa ngabarin kan? Jadi kaget. Langsung datang kaget, kita bawa sembako yang berkilo-kilo tadi, banyak banget, sangkut sendiri tadi. Dan mereka kaget, terus bantu, terus ada anak kecil-kecil yang tadi karena mungkin mikirnya ini dia belum tahu social distance, tapi kita langsung stop. Mereka pengen meluk sama superhero, mereka mesti pengen. Dulunya kita pernah bantu ke situ pun
nggak zaman corona mereka meluk, minta digendong. Nah tadi saya langsung stop ya, nggak boleh, jaraknya harus ini. Untung pengasuhnya langsung ingat, tapi mereka senang. Saya suruh, saya datang mereka tepuk tangan, pulangnya mereka melambaikan tangan, rasa terima kasih, dan langsung saya video call fasilitas kepada dermawannya. Jadi langsung dilaporkan. Lapor langsung video call, live report, dihitung satu-satu, dan pengasuhnya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan doa buat yang menyumbang. Gitu. Jadi bentuk pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban saya langsung, saya nggak foto kirim, nggak langsung, dan saya lepas satu-satu, Bu ini ini berasnya, ini gula jawanya, ini bumbu dapurnya, berambangnya, minta 3 kilo, 1, 2 gitu. Yang nyumbang puas. Dan minta adik-adiknya saya suruh untuk mendoakan yang menyumbang. Itu langsung report video. Mas, terakhir nih ya. Yeah. Mas Danar ini kan dulu pernah dapat penghargaan dari Presiden yang diserahkan Pak Wakil Presiden kala itu Pak Budiono. Masih zamannya Pak SBY Budiono. Pak SBY Budiono itu kan artinya jenengan juga sudah punya pamor yang baik. Iya, di bidang narkoba ya. Di bidang narkoba terutama, apalagi kan yang program menyuluh ke 1000 kampung ya. Nah ini kan ketika akhirnya harus banting setir atau kembali lagi ke nol sebagai seorang pedagang yang bawa bumbon tapi pakai superhero kayak gitu, gimana Mas? Kan kadang banyak yang gengsi juga Mas untuk misalnya seperti ini, misalnya udah pernah dapat penghargaan Presiden tapi kok ini masih mau dia dagang dari nol seperti ini, apa Mas itu motivasinya tadi? Saya itu kalau saya nggak pernah punya gengsi mungkin, karena itu saya nggak pernah punya gengsi. Orang mikirnya dulu tuh sering dibilang hiperaktif, nggak punya malu. Mungkin itu, saya juga bingung kalau orang yang sudah punya nama terus nggak mau ini ya, down to earth, ke bawah gitu, atau kurang ini, saya nggak masalah. Walaupun banyak, tapi malah keuntungan buat saya. Banyak yang audien atau peserta seminar saya, seminar penyuluhan saya, sekarang jadi konsumen saya, seneng. Jadi mereka ternyata kaget juga waktu saya benar-benar datang dengan kostum, saya memberikan, mengirimkan barang dagangannya, padahal itu berupa berambang yang labanya cuma 2.000, 1.000. Jadi namanya sembako, berambang, bawang itu nggak bisa kita ngambil laba yang gede-gede ya. Itu saya kirim ke lokasi. Nah mereka malah seneng, semakin seneng. Dan ada juga yang kok Mas Danar kok kayak gitu. Saya bilang kenapa enggak, ini memang jadwal, memang stop jadwal. Jadi saya itu punya jadwal yang gratis penyuluhan, pengabdian. Tapi kalau jadi trainer keluar kota, keluar ini maksudnya gratis. Nah itu jadwal yang saya selama ini untuk menghidupi ekonomi keluarga kami. Jadi nggak masalah bagi saya, karena memang keadaan. Istri pun ternyata saya memiliki istri yang memang tidak gengsian, dan dia juga mau seperjuangan dulu sama-sama sama saya di relawan anti narkoba. Mereka juga, istri saya juga mau untuk nahan malu demi untuk, nggak malu sih, nggak malu bagi saya ini hal yang ibadah. Kita mencari rezeki itu ibadah, dan membuat saya juga lebih menghargai apa arti perjuangan mencari duit. Dan makanya kita kembalikan lagi kepada orang yang nggak mampu, mereka yang masih harus di jalan untuk sederhana mencari rezeki. Kita berbagilah buat mereka, kita hormat kepada mereka yang benar-benar sampai kehujanan mencari duit, mengalih becak, dan itu benar-benar mereka lah yang hero sebenarnya. Oke Mas Danar, mungkin bisa ditambahin lagi untuk ketika Mas Danar menyuluh narkoba itu seperti apa Mas? Gayanya, model-modelnya seperti apa? Nah, konsep yang hari ini saya pakai superhero ini salah satu konsep yang memang kita tampilkan lebih beda dari yang lain, namanya edutainment, edukasi dan entertainment. Biasanya seminar memang orang punya gaya masing-masing ya. Boleh pakai baju, masukkan dasi, pakai jas, gaya motivator bisnis seperti itu nggak apa-apa, bagus. Tapi saya pengen orang itu selain terservis otaknya, terservis telinganya, terservis matanya. Jadi ini nggak ada gitar, saya biasanya pakai gitar. Saya pakai gitar mengisi penyuluhan dengan musik, termasuk ada lagu yang dipersembahkan Mas Didi kepada saya, liriknya Sewu Kutho tapi dirubah menjadi Sewu Desa Penyuluhan. Nah, itu dari Mas Didi langsung ya? Iya, ada rekamannya. Kemarin tak kirim ya, Mas Didi itu 2011, 2012 saya temuin di belakang panggung. Jadi waktu itu saya belum menemukan konsep superhero, saya baru penyuluhan sendiri tapi sambil nyanyi,
nyanyi tanpa musik juga. Tapi saya bawa pesan artis greeting, tahu ya greeting tuh? Biasanya artis-artis ngomong jauhi kami dari grup A, selamat Idul Fitri. Nah, saya minta greeting. Saya rekam Mas Didi waktu itu, Mas ngomong dong kepada masyarakat jauhi narkoba. Akhirnya dia ngomong, ini ada yang tepat buat kamu Nar. Kita bikin lirik bareng. Dia bikin lirik, saya tambahin juga, yaitu seperti ini. Kalau kita lagi masuk di panggung, saya langsung mulai dengan lirik yang dibikin Mas Didi. Sewu desa wis tak liwati, sewu kampung tak sului, mula kabeh padha do ngerteni, narkoba medeni, pirang taun anggonku nyului, akhire nganti telat rapi. Nah, seperti itu dulu dibikin sama Didi. Terus setelah itu baru orang kan pada ger dulu. Wah ini pakai lagu segala macam. Setelah itu saya tinggal mengisi narkoba adalah gitu. Tapi lebih banyak ke just for speak, just narkoba enggak. Saya pengen orang-orang tahu tentang narkoba itu tidak sesuatu yang bersifat pusing di kepala, pasal segala macam dikit-dikit. Jadi kita pakai kasus. Saya bawa mengajak namanya grup The Blankon. Bertiga saya dan Hilarius dan Abraham Denny. Teman-teman saya itu mantan dunia seperti itu dulu. Saya juga dulu mantan dunia itu, walaupun saya bukan mantan pecandu, tapi dunia dulu seperti itu, di dunia gemerlap yang penuh seperti itu. Akhirnya kita lebih banyak ke bagaimana orang-orang tahu cara menghindari, terus bagaimana rasanya dulu kena, teman saya biar testimoni, terus bagaimana cara mencegahnya. 5 menit ngomong, 10 menit entertain. Sulap masuk, nyanyi masuk, tanya jawab, ngomong lagi, orang akan nggak kerasa 2 jam nanti. Itu teknik komunikasi massa, public speaking, kita harus terapkan bagaimana itu biar masuk. Nah ke anak baru kepikiran superhero. Ke anak nggak pakai penyuluhan, dongeng. Nah pengen praktek berarti boleh ya? Berdiri ya. Ya. Oke. Nah biasanya ini tanpa ini ya sebenarnya ya. Laptop LCD sudah nyala, terus saya langsung tadi nyanyi sudah, terus saya akan sampaikan kepada para audiens ya, kepada ibu-ibu terutama kalau pas di acara PKK, ibu-ibu ngertos narkoba betul pertama seperti itu. Kalau mereka langsung tulalit, kita arahkan ke yang terdekat ya. Ciu ngertos betul, nah mereka langsung wah ya ciu itu termasuk bikin mendem. Nah ke arah ibu-ibu ya jangan pakai bahasa Indonesia melulu, kalau orang Jawa ya pakai campur aduk itu. Terus saya kombinasikan mungkin dengan gundul-gundul pacul, lagu-lagu yang bertema kedaerahan juga. Terus Bu, kalau memang mabuk itu salah satu yang membuat anak kita nanti akan terganggu pikirannya, membuat dia akan nggak kontrol, ya mending kalau suatu hari ada minuman yang ternyata dibawa atau putra kita menemukan datang dan baunya nggak benar, Ibu cek ya, ambil, buang. Itu cium ya, kalau itu minuman keras ya. Tapi kalau ibu ternyata di rumah tasnya anak ibu lagi ditaruh di rumah dan ibu ada kesempatan untuk membuka, cek. Sekarang bukan zamannya ibu atau orang tua kepedean anaknya akan aman-aman aja. Cek anaknya tapi diceknya tasnya, jangan sampai anaknya ada. Nanti tidak sering surup. Ngecek tas, ngecek HP nggak apa-apa orang tua itu. Cek kalau memang menemukan butir-butir pil yang ternyata bukan seperti pil biasanya, ada kode-kodenya pil berwarna macam-macam, tanyakan ini pil apa. Kalaupun itu ternyata pil yang benar-benar ada di apotek, kok kenapa banyak? Nah seperti itu. Kalau beli harus resep dokter. Hati-hati juga dengan penyalahgunaan obat. Nah terus setelah itu kita buka mimbar tanya jawab. Jadi kita nggak langsung narkoba adalah sesuatu yang ini menurut pasal ini aduh langsung ngantuk mereka. Nah selingi lagu gitu selingi lagu tanya jawab dan terakhir untuk membuat ini penyuluhan sukses apa enggak adalah sebar nomor. Kalau selesai pulang ternyata nomor kita di kontak konsultasi berarti penyuluhan tadi efektif. Konsultasi itu ya. Konseling. Ini anak saya pakai dan sebagainya. Gitu. Dan ternyata tidak selalu konseling itu bersifat pecandu narkoba. Ada yang konseling cuma anaknya itu sekarang jadi malas belajar, bagaimana Mas? Nggak apa-apa kita layani. Nah nggak gitu. Tapi kalau itu berarti tadi penyuluhan itu mempesona, membuat orang-orang jadi pengen konsultasi. Syukur-syukur ternyata ada konsultasi
tetangganya, bukan anaknya ya, siapa itu ternyata pakai, terus gimana mas caranya mas, dia itu sebenarnya pengen berhenti. Nah, fungsi dari penyuluhan adalah merangkul orang-orang yang kena supaya rehabilitasi, ya kan? Bukan nanti mereka malah takut kalau menyampaikan, takutnya ketangkep segala macam. Enggak, sekarang kalau yang kena narkoba pengen sembuh, penyuluh atau siapapun aparatur negara berkewajiban membantu rehabilitasi. Ada pasalnya. Yang kena pengen mari diobati, dibantu negara, bisa sampai gratis. Tapi kalau nggak pengen sembuh, ternyata di jalan ada razia narkoba ketangkep, ya udah urusan hukum. Tapi kalau dia datang sendiri, pengen mari, ini aja di masa pandemi aja saya udah 5 pasien konsultasi, saya nggak datengin. Biasanya saya datengin ke rumahnya, saya jemput, saya bawa ke panti rehab di Solo yang sudah menjadi rekan kerja. Selama ini saya jemput, ini karena protap social distance, saya arahkan datang ke sana, pantinya saya telepon, mas benar nggak bisa nampung dulu ini social distance. Akhirnya rawat jalan, yang penting dia dapat solusi. 5 pasien loh, karena kita fokusnya di corona, akhirnya masalah narkoba, masalah yang lain-lain mungkin kurang ini ya. Akhirnya ada tambah sekarang fokus lagi di masalah Kamtipmas ya. Nah itu masalah narkoba harus tetap kita pikirkan. Konseling tetap jalan. Oke, terima kasih pemirsa. Seperti itu kisah dari Mas Agus Widanarko. Semoga bisa menginspirasi, menyemangati Anda semua. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.